pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan masuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di kelas 8, bab pertama kita akan belajar tentang hidup beriman. Kita mau belajar apa itu iman, kita mau belajar tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, dan ada banyak hal lagi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di kelas 8, bab 1, kita belajar materi hidup beriman. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman. Menceritakan bagaimana peserta didik dan keluarganya memelihara iman. Mendeskripsikan implikasi iman dan percaya dalam kehidupan peserta didik berupa kesan dan pesan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Maka beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Menurut Rasul Paulus, kebenaran Allah nyata dari iman. Jika manusia tidak beriman, mana mungkin membangun hubungan yang erat dengan Allah. Iman merupakan anugerah Allah bagi orang percaya. Namun anugerah itu hanya dapat diberikan bagi orang yang benar-benar membuka hatinya untuk Allah. Faktor-faktor yang menyulitkan dalam memelihara iman. Yang pertama, umumnya manusia membutuhkan bukti nyata atas segala sesuatu yang dipercayainya. Padahal kehidupan iman menuntut keteguhan hati untuk percaya, bahkan ketika tidak ada bukti yang bersifat kasat mata atau kelihatan secara fisik. Kedua, hidup menyajikan dua pilihan kepada kita: bersandar kepada Allah atau bersandar pada diri sendiri. Tatkala Allah tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda untuk bersandar pada diri sendiri, atau cepat merasa kecewa, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Iman adalah alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan roh, manusia jasmani. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Tuhan kekal, manusia fana. Iman adalah bahasa penghubung antara Allah dan manusia. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan Ia sebagai pencipta. Jika kita melihat dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman berarti percaya pada hal-hal berikut. 1. Bahwa Allah mengatur hidup kita. 2. Allah menuntut pertanggungjawaban padanya, yaitu bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat. 3. Allah terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita. Ia berinteraksi dengan kita. Ia menyelamatkan kita dari dosa. 4. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya, yaitu keselamatan dan hidup baru. Ada beberapa contoh tokoh dalam Alkitab, dan di bab ini kita mengambil 4 contoh.
1. Tokoh itu adalah Nuh, 2. Abraham, 3. Perempuan Kanaan, dan 4. Perwira Kapernaum. Cerita kehidupan mereka menunjukkan bagaimana mereka beriman. Kalian bisa perhatikan di lembaran modul ada beberapa yang menunjukkan bagaimana mereka berjuang di dalam iman mereka. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 2. Tetap menghormati norma sosial. 3. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. 4. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaannya. 6. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Nah, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah materi kita tentang hidup beriman. Kalian bisa perhatikan di lembar modul, tugas ada di sana, dapat dilihat di modul. Dan pertemuan selanjutnya, kita masuk di bab 2, kita akan membahas tentang hidup berpengharapan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.